Kemudian setelah itu ada yaumul mizan, hari timbangan amal perbuatan. Ini baru apa? Hitung-hitungan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat catatan amal kebaikannya, maka mereka hidup dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Wa amma man utiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini adalah penetapan yaumul al-mizan, dan kata Rasulullah SAW, al-mizan itu lahu kifatan, ada dua apa? Daun timbangannya, untuk menimbang kebaikan dan untuk menimbang apa? Kejelekan. Apa saja yang ditimbang? Kata para ulama, yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Yang kedua, catatan amal perbuatan manusia, dan manusianya itu sendiri akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang paling menentukan adalah amal perbuatan tersebut. Adapun dalil tentang amal perbuatan akan dicatat itu sebagaimana dalam akhir hadis Sahih Bukhari. Siapa yang hafal? Awal hadis Sahih dalam Sahih Bukhari. Apa? Hadis tentang an-niyat, innamal a'malu binniyat. Akhir hadis Sahih Bukhari apa? Ya mungkin kalau nggak hafal semuanya, awal dan akhirnya itu lebih lumayan daripada nggak sama sekali. Apa akhir hadis Sahih Bukhari? Kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatin rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ada dua kalimat, dua kata yang mudah diucapkan dengan lisan, namun berat di timbangan amal atau berat di mizan, di timbangan yaumil kiamah, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Ini juga sebagai motivasi bagi kita untuk banyak berzikir dengan zikir seperti ini. Ya subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Intinya bahwasanya ucapan kita itu juga akan ditimbang oleh Allah di hari kiamat kelak. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia apa? Diam, karena ucapan kita semuanya akan ditimbang, yang baik ataupun yang jelek. Kemudian yang kedua di antara dalil manusia itu juga akan ditimbang, yaitu sabda Rasulullah SAW bahwasanya innahu ya'ti yaumal qiyamah bil rajulil azimis samin wala yazin janaha ba'udah. Kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang besar, yang gemuk, namun ditimbang pada hari kiamat tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Itu karena apa? Karena orang itu kafir, dan Allah pun berfirman, fala nuqimu yaumal qiyamati wazna, dan kami pada hari kiamat tidak memberikan timbangan sedikit pun kepada orang-orang kafir tersebut. Karena apa? Amal perbuatannya habaan mansura wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'nahu habaan mansura, karena ukurannya adalah al-amal as-saleh. Makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada badan-badan kalian, namun Allah hanya melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Lawannya hadis tadi, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau naik ke pohon siwak, kemudian angin kencang meniup, kemudian menyingkap betis beliau. Kemudian sebagian sahabat yang di bawahnya melihat kecilnya betis beliau, tertawa. Rasul mengatakan, mimma tadhakun, apa sebab kalian tertawa? Mereka melihat min diki saqaih, karena kami melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun Rasul mengatakan bahwasanya keduanya itu asqal fil mizan min Uhud. Kedua betis Abdul Mas'ud itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud. Semua itu karena apa? Amal as-saleh. Kemudian yang ketiga adalah dalil tentang masalah
timbangan catatan amal perbuatan manusia. Bahwasanya catatan amal perbuatan manusia juga akan ditimbang. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah, bahwasanya akan ditimbang ya catatan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan apa? Amal perbuatan manusia yang jelek. Sampai-sampai dikatakan, bagaimana mungkin catatan yang kecil, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dibandingkan dengan semua perbuatan-perbuatan dosa. Namun justru tauhid itulah yang apa? Yang lebih berat. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa syirik bagi yang Dia kehendaki. Ini di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, summa lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sebanyak bumi ini, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan mendatangimu dengan sebumi ampunan. Ini adalah sekali lagi keutamaan at-tauhid, ini adalah keagungan tauhid. Oleh karena itulah tauhid merupakan prioritas utama dalam agama al-Islam yang perlu untuk kita betul-betul pahami dan betul-betul untuk kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti.